Putri Chandrawati menangis pilu, rohaniawan buka suara telah nikahkan Ferdy Sambo dan si cantik. Akhirnya rohaniawan yang diduga menikahkan Ferdy Sambo dan si cantik buka suara. Sebagaimana diketahui, di tengah-tengah kasus Brigadir J, muncul isu perselingkuhan hingga pernikahan Ferdy Sambo dengan si cantik. Ferdy Sambo disebut telah menikah dengan si cantik, padahal Ferdy Sambo masih berstatus suami sah Putri Chandrawati. Bahkan, perselingkuhan antara Ferdy Sambo dan si cantik disebut-sebut sebagai motif di balik pembunuhan Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak meyakini Ferdy Sambo dan si cantik telah dinikahkan oleh seorang rohaniawan. Saya konfirmasi ke Kabareskrim, Dirtipidum maupun Dirtipideksus, mereka membenarkan bahwa mereka, Ferdy Sambo dan si cantik, telah menikah dan dinikahkan oleh seorang rohaniawan, kata Kamarudin Simanjuntak di kanal YouTube Uya Kuya TV beberapa waktu lalu. Karena itu, Kamarudin Simanjuntak meminta agar rohaniawan yang menikahkan Ferdy Sambo dan si cantik ditangkap lantaran telah melanggar undang-undang. Belakangan, pertanyaan mengenai sosok rohaniawan yang diduga telah menikahkan Ferdy Sambo dengan si cantik terjawab setelah Kamarudin Simanjuntak memberitahukan hal tersebut kepada aktivis Irma Huta Barat. Seperti yang telah diberitakan Teras Gorontalo sebelumnya, Irma Huta Barat terang-terangan menyebut Pendeta Gilbert Lumo Indong sebagai rohaniawan yang menikahkan mantan Kadif Propam Polri itu. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Gilbert Lumo Indong sudah menikahkan Sambo dengan yang cantik-cantik itu, kata Irma melalui kanal YouTube Horas Inang pada Senin, 26 September 2022. Dituduh menikahkan Ferdy Sambo dengan si cantik, Pendeta Gilbert Lumo Indong pun buka suara. Ia dengan tegas membantah klaim Kamarudin Simanjuntak. Menurutnya, klaim tersebut tidak masuk akal. Gilbert Lumo Indong menjelaskan, ajaran agama Kristen melarang pernikahan siri atau di bawah tangan. Saya pikir itu rohaniawan gila kali. Kita kan Kristen, tidak mengenal pernikahan siri. Makin kesini terlihat garingnya, tegas Gilbert Lumo Indong. Kemudian, Gilbert Lumo Indong kembali menyinggung dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Ia menilai isu pelecehan seksual tersebut merupakan aib yang menakutkan. Ini merupakan aib yang menakutkan kalau seorang istri Jenderal Bintang 2 diperkosa oleh ajudannya, ujarnya. Kelihatannya FS mau menutupi cerita ini dan tak mau membongkarnya karena dalam keadaan yang sangat marah di tengah diberitahu istrinya bahwa kejadian itu terjadi di Magelang, kemudian baru diceritakan setelah tiba di Jakarta, sambungnya. Gilbert menuturkan, pemerkosaan bisa dilakukan siapa saja dan menyasar siapapun. Menurutnya, selama ini sudah banyak kasus pelecehan seksual yang mengerikan, seperti seorang ayah yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Karenanya, Gilbert tidak menampik kemungkinan Brigadir J benar-benar melecehkan Putri Chandrawati. Bicara tentang perkosaan jangan pernah bicara gak mungkin. Bahkan ketik di Google anak perkosa ibu kandung, bapak perkosa anak kandung saja ada. Jadi gak ada istilah gak mungkin, tegasnya. Putri Chandrawati menangis. Susi disebut mendengar suara tangisan Putri Chandrawati di kamar. Itu sempat disampaikan anggota Komisi 3 DPR Sarifuddin Suding kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat pada 24 Agustus 2022. Dikutip dari channel YouTube DPR RI, secara lugas Sarifuddin Suding membeberkan rangkaian peristiwa di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Ferdy Sambo sehingga tega membunuh ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Suding lantas membeberkan kronologi rangkaian peristiwa dari Jakarta, lalu ke Magelang dan kembali ke Jakarta hingga terjadi kasus pembunuhan pada 8 Juli 2022 lalu. Menurut Suding, rombongan Putri Chandrawati, PC, bersama Brigadir J, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf dan seorang asisten rumah tangga bernama Susi berangkat ke Magelang pada 2 Juli 2022. Tujuannya ke Magelang untuk melihat anak mereka yang tengah bersekolah. Lalu pada 4 Juli 2022, terjadi peristiwa di mana Brigadir J akan menggendong, Putri Chandrawati yang sedang tidur siang di sofa ke kamarnya. Kemudian tanggal 4 Juli ada kejadian, di mana Brigadir J atau pada siang hari si PC tidur di sofa di ruang tamu, lalu kemudian datang Brigadir J ingin membopong, mengangkat PC untuk masuk ke dalam kamar. Melihat kejadian itu, Kuat membentak Brigadir J agar tidak melakukan itu dan tidak menyentuh ibu, lalu kemudian mengurungkan niatnya, jelas Suding.
Suding melanjutkan, pada 6 Juli 2022, Ferdy Sambo menyusul ke Magelang dan merayakan hari ulang tahun pernikahannya dengan PC pada malam hari. Lalu, semuanya bergabung di acara tersebut. Besok paginya Ferdy Sambo pulang ke Jakarta tanggal 7 Juli pagi. Lalu kemudian ada kejadian pada sore hari jam 17.30 WIB, tanggal 7 Juli, menjelang maghrib ini sebenarnya jadi pemicu, tutur dia. Brigadir J masuk dalam kamar dengan mengendap-endap masuk ke kamar Putri Chandrawati. Tapi kemudian dilihat dan ditegur oleh Kuat. Saat itu Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri di lantai 2 dan keluar dari kamar dilihat oleh Kuat, mengendap-endap lalu kemudian ditegur. "Kenapa masuk ke kamar ibu?" "Kemudian lari," kata dia. Kuat dan Susi mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Mereka kemudian menyarankan agar Putri bercerita ke Ferdy Sambo. Mendengar ada tangisan di dalam kamar PC, didengar oleh Kuat, didengar oleh Susi, lalu kemudian ingin konfirmasi apa yang sedang dialami Ibu PC pakaian acak-acakan sambil menangis, tutur Suding. PC menelepon FS sambil menangis bahwa saya diperlakukan seperti ini oleh Brigadir J, ditanya lebih lanjut di Jakarta nanti saya jelaskan, kata dia. Pada 8 Juli 2022, rombongan Putri Chandrawati termasuk Brigadir J balik dari Magelang ke Jakarta dan tiba di rumah Jalan Saguling, Jakarta pada sore harinya. Ferdy Sambo lalu mengonfirmasi peristiwa yang terjadi dan dialami Putri Chandrawati di Magelang. Termasuk mengonfirmasi kepada ajudannya sehingga muncul emosi dari Ferdy Sambo. Tiba di rumah Saguling apa yang dialami, ternyata diceritakan apa yang dialami tanggal 7 Juli itu. FS marah hilang akal sehatnya. Diajak mereka ke Duren 3, di Duren 3 terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Richard dan juga oleh Sambo, jelas Suding. Dia, FS, harkat dan martabat harga dirinya sebagai seorang suami dilecehkan sedemikian rupa. Pada titik ini saya ingin mengkonfirmasi benar atau tidak tentang kronologi ini, tanya Suding mengakhiri pemaparan kronologinya.